Itu rumah sakit. Bahkan gue sampai bilang ada orang mati kebakar, ada gosong di atas. Di ruang bedah aja gue sampai ngomongin ada ibu meninggal tapi anaknya hidup, cuman anaknya nggak pernah datang. Jadi nggak pernah dijenguk sama anaknya itu ibu-ibunya. Gokil men, kayak arwah penasaran gitu kali. Bisa jadi, bisa jadi. Gue sampai bikin konten itu acara siapa ya? Terus kamu bilang kalau ada seorang anak yang pernah lahir di sini, kirimin doa buat ibumu. Daerah mana tuh? Bitung. Oh, rumah sakit yang di Bitung situ. Itu kayaknya boleh tuh. Kita cari ya kan. Kalau yang ditonjong mendingan jangan. Kenapa bang? Karena udah bukan teritori lagi. Udah di atas nih. Di atas banget, bahkan di atas. Serius? Apa yang om lihat di situ? Seatas apa yang Ada videonya. Ada Apollyon, Apa tuh apa ya? Abaddon, Abaddon tuh apa? malaikat jurang maut. Malaikat. Oh, ada malaikat di tempat kayak gitu ngapain dia? Udah gelap tuh. Cuma malaikat lu otak lu malaikat cuma ada yang putih. Iya. Kan ada yang hitam. Lo Dajjal sama Syaiton dulunya apa sih? Malaikat juga sih, memang yang asik kan dia. Yang berontak tuh. Asik. Cuma dia ngapain di situ? Menguasai tempat itu kah atau? Mungkin karena ada gue kali. Kan ngejar mantan. Mantan di saat gue ikut satanik dulu kan ikut. Jadi kayak om buronan gitu mungkin. Sama mereka gitu maksudnya. Kayak tapi om hijrahnya tuh kenapa sih om? Ada apa gitu? Bisa hijrah? Ya karena gue memang mungkin waktunya untuk hijrah, waktunya untuk keluar. Oh berarti kayak dapat ilham. Gitu. Kalau bahasa Islamnya dapat hidayah. Dapat hidayah ya kan. Gue merasakan kebaikan Tuhan. Gue selalu bilang itulah bagian dari kasih karunia Tuhan buat gue. Tuhan tuh baik banget. Apa? Masih bisa memberikan kesempatan orang yang sejelek punya masa lalu yang gak jelas, tetapi Tuhan masih boleh membuat gue menjadi seseorang yang luar biasa. Itu apa om? Hidayah bentuknya kayak gimana? Kayak om dibisikin kah atau dapat sesuatu? Gak ada yang bisikin gue. Cuman dari kesadaran diri om aja. Ya, karena gue nemu satu kalimat, if you die you not go to heaven but go to hell. Di mana tuh om? Ada. Kan lo mau pingin ke neraka? Enggak Mau lah. gue anterin sekarang? Enggak lah. Ngapain? Terus lo masuk surga? Panas loh. Ya lo bawa kulkas lapas. Enggak, bawa pintu mobil. Kalau panas kan tinggal dibuka. Ya bisa jadi. Kalau enggak lo gue titipin AC 2 PK. Ini 4 PK sono kan? Kali. Bro, nih bro, AC bro. Kenapa kamu masuk situ? Hah? Gimana? Kenapa kamu ceritanya ke satanik gitu? Oh, kenapa gue masuk? Ya gue gak pernah gue nggak tahu bagaimana. Diajak kan? Iya. Ya gue diajak orang bule. Di Amerika, di mana? Oh, Manado. sorry. Di Manado. Ya, cuman itu doang sih gue diajak. Terus tiba-tiba Ya gue masuk aja udah gitu. Ya, Karena cuan. Nggak juga sih. Enggak juga. Tapi itu kan cuan bonus. Oke. Hidup itu jangan selalu melihat di uang. Cuman diakui kan Ya. pengakuan gitu. Gimana gitu. Yang paling itu adalah penerimaan diri. Lu diterima di situ tanpa ada rasa bersalah. Emosinya dia. Very apa ya? Mereka sangat-sangat menghargai, sangat nge-backup gitu lah. Kayak ibaratnya ngomong juga gitu ya kan. Betul. Jadi om betah di situ. Betul banget. Nah terus pas om udah betah di situ, tiba-tiba om dapet if you die you not go to heaven but go to hell. Kenapa bisa langsung gara-gara baca doang gitu? Ya iyalah, gue gak mau masuk neraka. Ya gue harus milih dong masuk surga. Ya berarti kalau lu memilih masuk surga berarti lu harus hidup benar. Lu harus cari Tuhan yang menjanjikan surga. Nah gue karena gue masuk Kristen ya gue percaya Yesus. Gitu. Ya lu kalau sebagai Muslim lu percaya Nabi Muhammad.
Ya toh, gue Betul. percaya Yesus Betul, Kristus. Cuman gue selalu bilang, jangan jadikan agama sebagai bahan untuk pertempuran, untuk berantem. Ya, Gak boleh, benar-benar. karena kita sama-sama dari satu pribadi yang sama, namanya Adam dan Hawa ke Ibrahim. Ibrahim punya anak 2, Ishak dan Ismail. Lu Islam ngambil Ismail, gua Kristen ngambil Ishak. Lah kenapa harus berantem? Orang mereka berdua kakak beradik kok, satu papa beda emak. Saudara. Lah iya, kenapa harus berantem? Lu kalau sampai berantem sama saudara lu, berarti otak lu geser. Yang ada saling menghormati aja. Orang Ismail dan Ishak saling menghormati kok, nggak ada yang ribut soal harta. Iya sih. Kenapa kita yang berantem? Balik lagi slow aja, Ih, santai aja, agamamu, agamaku, agamaku. Berarti otomatis itu bicara apa? Tanggung jawab. Responsibility. Yo, tinggal saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada teman lu muslim lagi sholat, jangan berisik. Ada teman lu gereja lagi ibadah, jangan berisik. Cuman itu doang. Nabi Isa Al-Masih, Yesus dengan Nabi Muhammad, dua-duanya orang yang gak suka berantem loh. Dua-duanya karakternya selalu mencari damai, selalu menghindari pertempuran. Kok kita umatnya jadi pengen ribut sih? Itu karena memang banyak nih zaman sekarang nih agama dibuat perdebatan sampai ada pecah belah. Nah, ngapain agama diperdebatin? Orang hurufnya aja cuma 5 biji, A, G, A, M, A. Iya makanya. Ngapain? Semua agama juga sama. Ngajarin berbuat baik, udah itu Nah. doang. Kalau di aku sih gitu aja sih. Ya iyalah, dosa kan pribadi masing-masing. Betul. Jadi Ya dong, ini contoh, gua ajak lu coli bareng. Sekarang gua tanya sama lu, ya nanggung dosa gua apa lu? ya masing-masing. Ya iya, orang lu ngaceng kok. Ngapa ribet sih? Ya tahu lo kenapa contohnya coli sih, Om? Lah gua ngaji pokan kan nggak mungkin. Coli bareng loh. Basic banget. Atau nggak usah coli bareng, gua ajak party seks. Oh, ada tuh katanya di sana itu. Nah, gua tanya lu, gua ajak party seks. Hmm. Yang nanggung dosanya gua apa lu? Ya kita Masing-masing tuh. Orang lu juga nyipokin kok. Nah itu hukumnya apa tuh di waktu di Satan itu kan ada tuh yang Nggak ada kayak gitu hukumnya. katanya. Maksudnya kan Gimana sih party seks dinikmati, ngapain dipikirin hukum? Kecuali lu nggak bayar. iya juga sih, itu bayar ya. Gratis. Lu tau kenapa orang India itu sangat luar biasa? India. India. Dari India. Yo, Kenapa? lu tau nggak? Kenapa? Karena mereka itu selalu ada apa-apa tuh selalu kepala. Kepala itu adalah yang itu tuh Fitrah. difitrahin tuh. Sekarang gua tanya, kepala lu yang difitrahin ditaruh sama tangan mak lu, bukannya double lu dapet? Iya. Datang ke mak lu lagi stres, dia lu pucuk, hilang stres lu. Iya. It's Nah, magic, man. Kepala yang difitrahin akan menjadi lebih keren lagi kalau ada tangan mak lu di kepala lu. Oleh sebab itu kalau lu punya masalah jangan nyangis sama cewek lu, yang ada lu nenen. Lu kalau punya masalah pingin nangis, datang ke mak lu. Pasti mak lu akan usap-usap kepala, sabar sayangnya. Inilah hidup. Sabar. Pasti memberi kekuatan. Jadi kuncinya ya ibu itu ya, Om. Kayaknya nggak ada tulisan, lu udah bawa kertas tuh 5 halaman. Nggak ada, mana nggak ada. Ini sih, nggak ada. Itu poin-poin aja sih sebenarnya. Suka main ML. Mobile Dosa, Legends, oh, Mobile Mobile Legends Legends. maksudnya. Suka main Mobile Legends. suka Mongol gagal nikah 2 kali, yoi. Suka lagu rock. Ya ini apa? Striper Metallica pasti Om Mongol tahu dong. Ya tapi gue sukanya Avenged Sevenfold. Dear God, the only thing So Far Away, kayak lagu itu. Oh, Mongol Indigo. Enggak, gue orang Indonesia. Oke. Lucifer tuh paling ganteng. Dia kalau memilih istri yang smart. Ya, enggak, dia nggak pernah milih yang cantik karena mayoritas istri Lucifer kecantikannya jauh banget dari kecantikan. Tato naga. Maksudnya? Oh enggak, dia bukan tato naga. Bukan tato agaris, bukan. Berarti kayak film Konstantin. Di mana Konstantin ini tatonya? Yang kayak Keanu Reeves. Di mana tatonya? Enggak, dia kan kayak gitu, ada Lucifer, ada apa Ya, segala macam ya, seperti ya. itu kan. Film Konstantin dan Mhm. dari 100% maksudnya orang tidak yakin akan Tuhan. Ya, banyak orang sekarang udah nggak yakin sama Tuhan.
Bos Bos besar satanik Baal. Enggak. Baal itu Ya, bos besar satanik itu Satan sebagai Lord of all. Baal itu sebagai Lord of the world. berarti termasuk perdana menterinya apa bagian dari Nah, dari 9 itu mereka Baal. Baal satu. Kata setan, jin, siluman. kasta setan. Al-Ifrit, iblis itu Oh. yang tadi Om, yang tadi Oke. kita bahas. Ya Allah, yang sampai 14. Mitologi Yunani. The eyes of baca, men, bukan baca. Oh, the eyes of Horus. Horus. Horus, oke. Yang di dolar itu kan. Bokep kemana Om pas dipasung? Ah, bokap. Bokap. Bokep. Gue kaget kapan gue nulis bokep. Ini Ini A. Lah itu kalau berarti bakap dong. Berarti lu ketahuan. Lu ketahuan. Bokap kemana? Om nunjuk E-nya juga ke O. Pergi, nggak ada bokap gue. Setan tidak maha hadir. Yoi. Benar ya Om? Dia tidak maha. Nah itu tadi yang dosa satanis. Dosa ada satanik, 9 dosa paling pertama bodoh. Stupidity. Yoi, lu. Om, emang saya termasuk yang bodoh? Enggak, lu annoying sebenarnya, bukan bodoh. Annoying dari mana? Berisik. Kan ciri Ya, Om. Church of Satan hanya mencari anak muda, pengikut setan ya. Status duda dengan putri satu, yoi. Anak udah 14 tahun. Mongol King of Stand Up Corporate, yoi coy. Yoi, coy. Stand up di acara orang meninggal udah 4 kali, betul. Halloween, bakar, salib, kebalik, dan korban. Korban aborsi. Iya, betul. Pernah kejebak cewek Thailand, iya. Ternyata dia cowok. Penyebutan kata gila dalam konten gak boleh, harus ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Iya, Bang Mongol PA-nya dia personal, iya betul. Personal assistant. Mongol pernah masuk penjara tuduhan QQ, iya betul. Digerebek Polsek Jagakarsa 4 bulan, iya betul. Ditolong apa nih? Kak Tresompi, iya setelah keluar penjara, iya benar. Udah habis Om. Ya. Motivasi hidup narsum from zero to hero. Anjing, details banget. Iya, kalau gue di karakter Mobile Legends gue makainya Beatrix, marksman. Ya, kalau pengen gabung main-main sama-sama Mongol Mabar, tinggal di add aja Mongol huruf N-nya gede underscore S huruf besar TRES. S-nya cuma 1 di belakang. Karena kalau dia Mongol Stress S-nya 2, bacanya Mongol Stress. Ada 2 soalnya S-nya. Itu. Oke. Apalagi nih pertanyaan? Udah. Talk show stand up. Lalu suruh gua talk show tentang stand up. Kenapa Kenapa lu lu? nanyain tentang setan? Enggak, maksudnya ini narsumnya tuh ini. Oh, narsumnya kita Mongol yang narsum. stand up. Kan Oh. Mongol kan stand up. Ya kan. Tapi Kayak gitu. kuliah deh. Aku Ah. kuliah, alhamdulillah. Udah selesai. Udah. Lulusan Satu, manajemen manajemen apa? pemasaran. Pemasaran. Kenapa? Kalau lulusan SMP tulisannya Laki Om. Ya gitu nggak masalah kan. laki. Jempol Sekarang kan zaman ketik Om. enggak lah, keling kalau Jawa sing mondek. Mana Om? Astagfirullahaladzim. Emang aku ngondek ya? Kelihatannya. Ya. Emang cocok kalau ngondek? Sebenarnya kalau lu cocoknya pacaran sama siapa, cocoknya lu cari duit aja dulu. Iya memang. Kalau duit lu banyak, ya datang ke rumah lu nggak pakai G-string. Tapi kalau lu masih begini-begini, ya ampun. Mau nongkrong di mana? Lu tinggal di mana? Di Depok. Depok. Kita nongkrongnya di Robinson Pasar Minggu yuk. Anjay. Hari gini. Mau dari kereta ya. Ya ada orang jalan nyari mata ya kan. Margo dong. Margo abis ambruk Om, jangan. Terus Ya udah di rumah aja saya. lu Depoknya di mana? Depok 2 Tengah. Samsat. Oh, main aja ke tempat Ayu Ting Ting. Iya. Dia lagi Deket sama TikTok dia. butuh jagain pagar. Security dong. Oh, Serikiti. Security dong. Iya. kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kok cuman boleh sama lu ya. Kalau pingin hunting lagi, persiapkan diri lu sama tim. Kalau adu bertiga ada satu yang feel no good, jangan datang. Jadi kita bertiga gitu ya. Iya, jangan maksa. Melakukan explore sebuah tempat, googling juga. Observasi dulu gitu. Kalau bisa datengin siang lokasinya. Survei biasanya perizinan apa segala macam. Karena sekarang banyak kan duit ya Om.
tempat-tempat begitu pada matok harga. Berapa kalau lokasi-lokasi begitu? Kadang-kadang kita pernah ya matoknya, ada yang matok 1 juta, ada yang 1,5. Itu orang sekitar, satpam nih misalkan ada satpam di ini lokasi terbengkalai di sini, terus di sebelahnya kayak ada apotik, ada satpamnya, otomatis kan kita nggak langsung ujuk-ujuk masuk. Cuman kita tanya dulu orang sekitar, ini ada yang jaga nggak gitu. Nah satpamnya nganterin kayak yang jaga. Terus habis itu yang jaga matok. Mas terus ini mas, iya mas ada biayanya tapi sekian. Nah kebanyakan tuh sekarang kayak gitu loh. Yang paling mahal yang sekolah tuh 4.500.000. Iya gila, dia minta 4 juta. Itu kita datengin PRT-nya ya justru ya. Sekolah di mana? Di Cibubur. Tapi itu masih sekolah. Udah terbengkalai. Sekolahnya masih bagus tapi udah ngekap. Udah kosong. Udah berapa lama? Paling sekitar setahun, 2 tahun kali ya. Belum membentuk koloni, Iya masih berdiri sendiri. Cari di atas 3 tahun. Udah ada koloni, udah ada induknya. Menurut Om Mongol di Studio Alam Sodong Genta Buana tuh tempatnya bagus banget. Dia udah lama ya? Di mana tuh? Sodong. Sodong. Di daerah Sodong. Sodong tuh Gunung Putri ya? Bener sih? Gunung Putri. Oh. Gunung Putri. Ada ininya nggak? Ada kok, langsung di googling ada. Iya, aku cariin ya. Itu kenapa lokasinya? Dia lokasinya bagus, indah. Dan Tapi kan itu dipakai buat syuting. iya, Studio Alam. Sekarang udah enggak. Udah biar. Sementara kosong. Hampir 5 tahun udah nggak dipakai. Hampir 5 tahun lebih. Jadi perawan lagi tuh. Masih guys. Ya udah nggak usah dibuka. Berarti dia sengaja nutup. tahu kan. Sengaja nutup. Itu kalau mau hunting, Om Mongol pernah datang ke tempat angker mana Om? Yang paling menurut Om tuh wah gitu. bir angker. Angker bir guys. Ternyata guys. Itu mau dikokop Om. Tempat angker yaitu rumah 20, rumah yang 21 tahun itu salah satu tempat baru di Balai TKI. Balai TK, oh yang di Jakarta Utara. Betul. Bandara dong. Iya Jakarta Utara. Tangerang ya, Tangerang masuknya. Kayak kita mau ke sana kejauhan. Oh iya iya. Di situ ada Red Kunti. Ada apa? Red Kunti. Rap. Oh, kuntilanak merah. Ada yang kasta-kasta. Kalau waktu gua ada. Ya karena Om kan buronan. Nah, gitu. Dicari ya kan. Nanti di gedung TKW juga, di Bekasi. Terus Kalau itu di Jawa mau ke situ, TX Bangis. Oh iya, Mas Adit waktu itu sempat datang ke gedung TKW, tapi ada satu ruangan yang nggak mau Mas Adit masukin. Nah, akhirnya kita keluar ya. gara-gara Gara-gara nggak enak filmnya. Feelnya nggak yakin. Nggak yakin dia akhirnya masuk. Iya ya, di gedung TKW ya. Di basement. Di basementnya itu memang pengap. Ini lebih peka om. Iya, jadi kalau tim kita Om tadi bilang siapa yang lebih peka itu beliau. malu Gua. Enggak, kalau aku mah, aku kan host, ceritain. dari hasil dari dia yang ngomong. Iya, narsum mendadakan kayak gitu. Tapi gua rasa sih cowok nggak sampai segininya. Ketuanya loh. Oh iya benar. Nggak tahu ketuanya. Bukan ketua, pakar. Oh, Pakar. Nah, jadi kan paham. Badan keker om. Terus harusnya gimana? Om. Saya Kalau keker aku juga teteknya jatuh begitu. Kan dilatih Om, dilatih. Nanti. Nggak Jadi bisa. kalau tiap kali lu syuting harus angkat dulu ke atas. Lah kayak gini. Kami diikat korset. Iya, orang kecil tete lu aja nggak simetris. Gedean sebelah ini sama ini gede, kelihatan nonjol sebelah mana. Kenapa sih bantu? Bangsat. Gede ngenti. Lu berarti kan sama-sama Depok. Aku Cilengsi. Kalau di Cilengsi Lu lu paling jauh nih, Ciracas. Ciracas. Rambutan. Depok. Belakang kampung. Nah, terus lu pulang Depok ini. Pulang. Depok. Anak baik-baik nih, malam minggu nongkrong Monas no. Baik, saya mah baik, pulang. Monas no. Kuliah aja saya jarang nggak pernah nongkrong. Lu Kuliah kuliah? pulang. UP Pancasila. Pancasila yang di Jakarta. Tahu nggak usah tanya, nggak usah ngasih tahu. Mentang-mentang ada Pak Siswono ya, Di sana Sodo ya kan. sok-sokan banget. Manajemen pemasaran katanya, masarin setan. Tadi Ada mau di ini penelitiannya katanya batu. Mas, iya itu skripsi gue.
Banyak. Pasang Skripsi gua batu. di JGC. Kan saya kan skripsi dulu kan. Skripsi ngambil beberapa variabel tuh tentang pemasarannya batu mulia waktu lagi ininya di tahun 2015. Ya yang untuk bacaan. Bacaan terus Indokres, Sungai Dare gitu. Ya. Om suka nggak sih om batu-batu lokal? Kayak Bacaan, kayak Gio Aceh, Sungai Dare, Sungai Dare, Pancawarna, Kalimaya. Kalimaya itu kalau dia feel-nya bagus, dia bagus dipakai. Tapi kalau feel-nya no good, jelek lo pakai, nggak akan bersinar. Jadi batu itu sebenarnya kayak mencerminkan kita juga kan? Ya lo harus pakai dong batu merek tipe apa Chalcedony. Atau lo mau pakai kategori gemstone. Gemstone itu dari ametis, itu zamrud, pearl, Mutiara. topaz. Itu batu yang masuk kategori yang diperdagangkan mahal. Berlian hanya ada putih, hitam ada, yang lain udah fancy. Apa tuh bensin? Fancy diamond. Oh yang warnaan, sintetis gitu, Ya. suntik ya, Dihidit. heated. Ya. Ini kalau yang ini nih dari tadi nih ini yang menyita perhatian gue nih justru cincin yang di tangan jari manis sebelah kanan nih. Kenapa ini? Ini batu clear quartz. Ya. Ini clear quartznya dulu ceritanya gimana? Dapat dari mana? Apa beli apa gimana? Oh gua ngamal di bawah batu. Hah? Ngamal di bawah pohon. Apa. Jatuh tuh batunya. Flat Jatuh, gitu. enggak, gua langsung rasa berak. Pas gua ceboki ada batu. Diikat nih kan pakai perak ya kan tuh be. Itu batu. Ini kalau drill clear quartz 100 karat. Iya pak, ada pak ini pak. Enggak lah, Ada om. enggak nyampe. Kan hal penting harus rajin cuci. Oh percaya nggak sih om sama yang namanya apa? Kayak benda bertuah gitu. Percaya nggak? Jadi misalkan kayak batu om, cincin om ada Ada isinya. Kan banyak tuh nih di dunia pergoip-goipan tuh suka ada yang kayak gitu. Kayak wah nih cincin ada isinya. Oh ini coba dari zaman ini punya Nabi Musa gitu. Ya mungkin gitu kan. Benda bertuah nih dari keturunan gue. Sering. Percaya nggak sih om sama hal-hal yang kayak gitu? Kok sih kalian nggak terlalu percaya sih bro? Nggak terlalu percaya. Nggak percaya. Apa yang bikin? Bukan nggak percaya sih, gua nggak mau ambil pusing. Balik lagi pak. Ngapain sih? Let it flow man. Let it flow ya kayak begini tuh. Hmm. Gua nggak mau ambil pusing, yang penting cincin. Mutiaranya asli. Frank Enko tuh kayaknya tuh yang di jari manis sebelah kiri tuh. Bener nggak? Aja maki-maki aja. Bener nggak? Iya nggak ada masalah. Slow aja gitu kan jadi. Ngapain sih? Ini juga kalau gua pingin jadi anting, gua jadiin. Kan pasti doyong gua begini. Ya ada lomba om terkupingnya lobangnya kan. Iya jadi kayak paralon gedenya. Yang Kayak suku mana tuh om yang kayak gitu? teman-teman Dayak. ya teman-teman Dayak tuh justru itu bagian dari bangsawan tuh keren tuh. Masa om? Gua keren banget tuh kalau melihat mereka tuh. Masa sih om? Itu Iya. malah bangsawan nih kayak gitu. Iya justru orang-orang terhormat tuh. Itulah budaya Indonesia yang harus kita banggain. Nggak usah sok-sok bule-bulean. Indonesia tuh udah punya ciri khas yang keren-keren loh. Seni dari dulu di Indonesia tuh udah ada. Jadi jangan bilang oh seni dari luar negeri. No, Indonesia udah punya seni dari dulu. Tato itu seni. Nah iya, itu kan ada tuh suku-suku yang natonya. Iya masih pakai ortodoks gitu. Dia punya agama nggak sih Om, sebenarnya? Punya lah. Punya ya, pasti punya keyakinan. Punya lah. Nggak bilang agama tapi punya Punya keyakinan. gitu. Soalnya banyak kan yang kayak gitu kan. Jadi misal di Muslim gitu kan, atau saya nggak tahu kalau dari Kristen tato itu haram karena bisa menghalangi air wudhu masuk. Iya. Kalau di mereka itu malah ditato gitu kan. Ya nggak ada masalah dong. Itu kan hanya Keyakinan. sebatas art. Culture ya, Ya oke. budaya. Ya kalau lu pengen ditato sih, gua berharap yang lu tato alis. Kenapa? Bisa. Ya, biar kelihatan lebih laki. Bahwa lu memang laki-laki yang berani lu alis ditato. Emang sih kayak baju. Emang ada banci yang di alisnya ditato? Sulam kali ya, sulam alis. Iya maksud gua tuh lu kalau pengen kelihatan kesana Jangan. tuh jangan tato sini alis lu benerin.
gitu ya, sulap. Jangan sulap, banci. Banci banget ternyata. Tapi lu tato. Oh, tatonya tuh, nanti umur 60 dia turun senti. Nutupin mata. Iya, terpaksa lu harus pakai Amaspidol Snowman biar kelihatan lebih keren. Jadi 200 bawah. Jadi alis lu jadi alis papan. Jadi begitu. Aduh, banyak Mau orang ngapain suku budaya ya. lagi? Suku budaya Indonesia. Justru budaya Indonesia tuh nggak kalah dengan bangsa lain. Jadi kita sebagai orang Indonesia tuh harus bangga dengan Indonesia. Ke Aceh, ke Medan, Papua, oh itu keren-keren banget. Oleh sebab itu kalau bisa mencintai di luar Indonesia. Jujur saya belum pernah ke sana sih. Aku justru besok tanggal 25 September aku mau ke Bali, mau ikut. Ke Bali. Ya jalan kaki. Jalan kaki ke bandara, ke depan. Di Nabi Musa aja 40 tahun jalan kaki nggak ngeluh, cuman ke Bali doang ngeluh. Gimana sih? Beda om. Apa bedanya? Sama aja dari jalan kaki, bahkan sepatunya masih sepatu zaman Adam dan Hawa. Kulit ya. Iya kan? Jalannya lebih jauh lagi. Jalan lebih jauh lagi. Musuhnya susah. Lu sekarang aus Mereka aja sambil jalan itu sambil berperang loh. Gitu ya, men? Tapi pernah nggak lu dengar Nabi Musa ngeluh? Nah, lu baru jalan sampai depan jalan, lu udah ngeluh-ngeluh nggak berhenti, panas banget. Cewek banget sih lo. Ladies and gentlemen banget sih. Ladies and gentlemen, men. Cuma teringat pakai tinding, nggak ada Nggak ada aman. aman apa itu tinding? Bekas. Terus Bekas. Kan udah udah nggak pakai gitu lagi. lagi, udah nggak gitu lagi sekarang. Udah mendapatkan hidayah. Belum juga sih, cuma Percuma sih nggak pakai anting, tapi otak lu juga masih geser. Mendingin benerin otak baru tubuh ikut. gitu ya. Orang lu masih coli kok sok-sok suci. Kan kalau nanti nggak disalurkan kan sakit om, varikokel om, bahaya. Enggak lah. Iya, Lu Bang. masih usia 28 belum lah kanker prostat. Ya takut aja gitu kan. Kan lama-lama kan ya segalanya ditahan Sama kan, aja Om. percuma tetap ininya enggak, tapi otak lu geser. Butuhan kan om? Apa butuh? Ya kan percuma. Ntar kalau rumah lu mati lampu gua kesono terus ada yang manggil uncle. Ternyata kecoa manggilnya anak dia. Tuyul kata tuyul pak. Ya. Katanya gini om. Jadi kalau kayak gitu itu menghasilkan tuyul. Jadi diambil sama kuntilanak tuh gitu. Mana ada kuntilanak masuk kamar mandi. PA lu. Yang ada tuh lu siram gak bersih, dateng kecoa, dihantem, lahir anak lu. Anjir. Jadi pas lu mati lampu mandi ada yang manggil papi. Siapa ini? Kok papi sih? Ternyata kecoa, nah emang nyari papinya. Janganlah. Yang kedua jangan di kamar mandi. Usia lupa kayak lu 28, usia paling rentan varises. Gak mau keluar toto dia anjing ngancing kakinya. Varises tuh yang sakit di sini tuh ya. Iya, Ada udah obatnya kaki ini. lu ini tuh dia udah lagi mau keluar tuh dia. Lupa kalau udah mau keluar. Lebih nyelamatin kaki daripada keluar. Mending kaki gua yang dulu dipegang daripada kita keluar kamar mandi pincang. Aduh, ini Bahasa pembahasan dari luar mana sekarang? nggak ada om. Sumpah saya nggak punya cewek. Udah berapa lama? Apanya? Jomblo. Si dia tuh kawin kapan ya? 2 awal tahun ini. Saya lupa om. Saya nggak pernah Oh, jadi cewek lu kawin, Iya nikah. nikah sama orang lain. Nikah sama orang lain. Lu ikhlas. Ya ikhlas lah, ngapain nggak ikhlas sih? Laki-laki bego. Kok gitu? Kan Ya, saya lu- kan nggak pernah membatasi kebahagiaan seseorang. Om. Bukan begitu, berarti lu laki-laki yang hopeless, man. Lu kalau merasa punya orang yang lu ingin pertahankan dan layak untuk kau pertahankan, perjuangkan. Tapi tetap try to believe bahwa mungkin jodohmu baru jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi pas di umur 18 tahun lu udah 60. Ya. Ya nggak apa-apa kaki-kaki. Boro-boro jagain varises, kakinya diangkat-angkat gini mau keluar ya. Cuman ya itulah. Jadi tetap. Tapi sebelum langkah emak dulu orang tua. Kenapa aku mau berangkat syuting?
tolong doain biar syutingnya lancar. Di saat ada hasil, lu dapat 500.000, kasih emak lu 100. Itu paling benar. Lu nggak kasih aja dia nggak doain lu, apalagi lu kasih. Lu sarjana aja nganggur emak lu bangga, apalagi lu bisa memberi dia duit. Dan mohon maaf, 100.000 sih nggak cukup buat emak lu. Tapi di saat lu mau beri, emak lu seneng banget. Hasil anak gue. Bahkan beli apapun ini dari adik, dari kakak nih, mak beli pisang. Gitu ya, Be? Padahal cuma cepet. Tapi value-nya gede. Jadi itu rahasia hidup. Jangan sia-siakan pengorbanan mak lu 9 bulan bapak lu dalam hidup. Terus udah lulus kuliah, makasih ya buat kamu sayang udah nemenin aku dari nol. Emak lu nemenin lu dari lu anjing. Dari minus lagi kan? Dari belum jadi yang brojol lu. Dari bidan bilang ya kayaknya anaknya cewek, tau-tau lahir cowok. Itu perjuangan. Iya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu adalah momen doa paling kenceng biar anaknya lahirnya sesuai dengan yang diharapkan. 4, 5, 6 ya kelahirannya lancar. 8, 9 momen kita persiapan menunggu. Di situ udah momen paling nerima, laki atau perempuan tetap kita terima. Sama dulu belum ada USG, sama dulu cuma dari pengalaman saya ini kayaknya anaknya cowok. Dan itu. Tapi jarang meleset. Banyak banget tuh kayak gitu. Ya, Padahal sekarang- dikorbanin, diaborsi gitu. Kadang nggak habis pikir gitu sama. Jadi sekarang solusinya ya udah, lu kumpulin duit, ya kan? Buktikan bahwa lu bisa sukses. Apapun kondisi hidup. Tapi bang, gua kan kayaknya nggak usah. Hidup yang menentukan, kaki lu yang menjalani. Orang lain mau ngomong, emang kenapa dia ngomongin? Emang dia ikut ngejalanin nggak? Prinsipin aja kayak gue, anjing menggonggong kafilah berlalu. Gua kafilahnya, lu anjingnya. Iya dong. Anjing itu kalau nggak gonggong depan kita nunduk. Oh. Tapi cowok di belakang kita, dia doang Kenceng. Karena sebenarnya dia takut, segan. Orang yang ngomong depan kita mayoritas yang segan sama kita. Agak sedikit malu-malu, tapi kalau cowok dari lewat, jadi begitu. Tapi beda-beda sama lu siapa tadi? Andin. Tovan, Om Tovan. Oh, Tovan. Nih ya tadi menyita perhatian gue nih jam tangan ini ya Allah. Kenapa? Cakep banget tuh birunya, kayak aquamarine. Oh, ada di Plaza Indonesia. Iya. Nah, sekarang harganya udah 2,6 juta maksudnya. Malah gue beli di Bali soalnya. Dari free. Gak ada boxnya. BNOB. Enggak ya. Enggak, aku emang suka bercanda. Iya. Beli di Kirim gocap. beli depan atrium, men. Enggak dong. Oh enggak ya. Daerahku tuh banyak. Dari gue. Om, Nah, punya nggak sih Om buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang suka hopeless ya kan sama kehidupannya dia, akhirnya dia menempuh jalan yang sebenarnya gampang. gimana tuh? Orang anak-anak muda sekarang yang sering merasa hopeless karena dia tidak menikmati hidup. Gimana cara dia menikmati kalau yang dia mau nikmati nih nggak ada, which is that's bumbi. Iya, sekarang lu nggak punya duit. Duit cuma 20.000. Emang nggak bisa hidup. Bisa sih. Ragunan masih buka, bro. Emang lu mau pingin nongkrongnya mana? Senayan City? Lifestyle-nya sebenarnya yang mahal. Ya ampun, gaya hidup lu itu, cara hidup itu murah. Yang mau jadi mahal adalah gaya lu. Gitu. Kalau kemampuan lu beli sepatu di pasar minggu, ya beli pasar minggu aja. Mau lu mau beli sepatu mahal boleh, ya tuh. Mau beli yang murah juga boleh. Kenapa? Oh, tapi cewek gua
Ya lu cari pasangan yang bisa menerima lu apa adanya, bukan ada apanya. Lu mau ngapain? Ini hidup masih berproses. Boleh aja dibilang lu miskin, tapi who knows lu besoknya sama kayak gue. Sebagai anak haram, anak yang tidak diakui, dari kecil gue diteriakin anak orang gila. Cerita mama ya. Iya. Gitu. Mereka yang meneriakin gue sekarang apaan? Pengangguran, kerja di toko. Gue nggak melecehkan kerja di tokonya, tetapi mereka yang menghina Mongol, gue kirain hidupnya lebih baik dari gue. Belum tentu. Sangir daerah gue, artis Sangir cuman gue doang sampai hari ini. Manado banyak artis Manado, tapi yang famous gue. Gua famous TV, famous podcast. 3 artis podcast yang paling lari saat ini. Gua salah satunya. Sombong boleh, tapi kenapa kamu nggak sombong? Mukanya nggak cocok, gantengan lu jauh. Jadi hidup itu tinggal dinikmati. Tapi kamu mau gue cuma punya gocap. Citayam Seto masih buka kan? Naik kereta nggak gratis kan dari Depok? Enggak. 3.000. Iya, jalan kaki aja, lewat rel kereta. Kayak Nabi Musa ya kan. Rel kereta bisa. Nyari makan ntar ya kan. Kalau enggak ya lu naik angkot, kan ada angkot no, Depok Citayam 2.000-an kalau nggak salah. Betul. Iya kan? Tinggal nyampe rel kereta turun, nggak usah naik mobil, orang yang bawanya Seto kok. Udah, sewa pancing koceng. Berarti berapa? Baru 10.000 habis, masih ada 40.000. Kopi 5.000. goceng. Dia sampai sore. Masih ada berapa? 30. Nah, terus nggak bisa menikmati. Jadi kan segala sesuatu menjadi indah kalau kita bisa menikmati. Poinnya. Iya, Ica. The way-nya lu menikmati itu. Nah, lu menikmati hidup. Lu anak Depok, naik kereta ke Bogor. Dari Depok tinggal berapa? Gocengan tuh. Nah, turun Taman Topi. Kan itu udah tempat nongkrong. Lu nggak usah belanja, beli teh botol aja kan cuman gocengan. Beli gorengan yang sebelah kanan, pintu kanan. Harga goceng 10.000, 15.000. Lu baru duit gocap masih pulang 35. Yes, Jadi kenapa harus ribet? Lu anak Depok, mau yang murah. Taman Makam Pahlawan lumayan 2 hektar. Kalibata. Lu baca-bacain nama-namanya. Assalamualaikum gitu. Namanya Jenderal TNI. Gitu kan? Terus sini makamnya ya. Lu balang sampai belakang-belakang. Maghrib pulang, takutnya lu denger bunyi bedil kan. Bunyi beceng kokang kabur lu. Gitu kan kita gak bilang kita selama bisa menikmati, nikmatin aja. Yang penting kita ikuti aturan, bawa masker. Prokes ya, prokes. Ya, di Taman Makam Pahlawan izin. Kalau nggak boleh masuk Taman Makam Pahlawan, sebelahnya kan ada danau. Boleh tuh lu syuting mistis di situ. Berarti that's the way you enjoy your life lah, ibaratnya begitu guys. Coba lagi itu, Baik. Apa itu aja? 1.000, 2.000. Jadi tinggal di elunya aja. Iya. Ya kalau lu pingin itu bergaulnya sama gue. Nggak apa-apa ya, Mi? Gue tuh orangnya enak banget. Iya, soalnya emang gue sukanya omongan tuh, ya this is me gitu. Terserah lu mau terima atau enggak. Ya ngapain gue mau sok-sokan? Betul. Ngapain gue bergaul sama artis? Kalau gaul sama artis saya pamer dompet padahal isinya BPJS. Dompet mahal-mahal, kartu kredit semua. Utang ya. Maka kalau orang artis kaya, debit dan warnanya terus hitam, black gold atau platinum. Diamond, emerald gitu. Ya, ngapain? Dan tahu ada kartu Alfamart. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Dan kalau pingin ada pengisi acara yang lain, dikomenin aja. Terus kalau lu pingin yang paling pertama dapat videonya, lu pencet lonceng. Oke, ketemu gua Mongol Stress di episode selanjutnya di mencari apa? Jurnal Tanara dalam episode menjadi ODGJ bersama Topan. Alright guys, mungkin segitu aja nih.
interview tim Jurnal Tanara bersama Om Mongol ini, men. Lo pantengin terus Jurnal Tanara, men, karena kita bakal upload video yang hibur. Ya biasa aja, gak usah marah-marah. Gua gampar juga lu ngagetin gue. Kasih informasi kalian tentang tempat-tempat misteri, cerita misteri yang ada di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian, oke? Jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara. Bye.